yang saya sampaikan ini bukan sekadar tentang lembar surat keputusan. Perkara ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada sistem pendidikan nasional dan pada negara hukum. Riwayat pendidikannya Gibran yang boncos, loncat-loncat. Jadi dia loncat-loncat ternyata. Jadi dia tidak urut, SMA-nya nggak urut, kemudian masuk perguruan tingginya nggak urut, sehingga ada yang hilang. Missing link ini, Bu. Jadi bukan hanya ijazah palsu, tapi riwayatnya sendiri palsu. Sertifikatnya aja si Gibran nggak punya. Bagaimana bisa keluar surat keterangan ini? Walaupun di sini ada kalimat pengetahuan yang disetarakan, tetapi tidak bisa. Dasarnya apa? Kemendikdas mengeluarkan surat ini. Menteri pada menjabat pada saat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa itu tahun 2019 dan itu masih Bapak Muhadjir Effendi. Izinkan saya mengucapkan sesuatu dulu ya bahwa jadi perkara gugatan yang saya sampaikan ini bukan sekadar tentang lembar surat keputusan. Perkara ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada sistem pendidikan nasional dan kepada negara hukum. Sejak kecil, termasuk kita, jutaan anak Indonesia diajarkan bahwa untuk memperoleh ijazah SMA, SMK, atau kesetaraan paket C, kita harus belajar dengan tekun selama bertahun-tahun. Kita mempelajari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, kewarganegaraan, serta mata pelajaran lain sesuai kurikulum nasional. Kita mengikuti proses pembelajaran, evaluasi, ujian, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara. Akhirnya kita diajarkan bahwa keberhasilan harus diperoleh melalui kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Namun, apabila terdapat suatu keputusan administrasi negara, dalam hal ini adalah surat keterangan atas nama Gibran, salah satunya ya, memberikan penyetaraan dengan standar tidak jelas atau tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang berlaku bagi warga negara yang lain, maka muncul pertanyaan mendasar. Apakah prinsip keadilan masih berdiri tegak di hadapan hukum? Perkara ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan kami sebagai penggugat, sebagai penyelenggara pendidikan. Memang benar, lembaga pendidikan kami mengalami kerugian karena selama bertahun-tahun kami wajib memenuhi seluruh standar pemerintah, menyediakan guru, menyusun kurikulum, mengajar peserta didik, dan mempertanggungjawabkan setiap proses pendidikan. Namun kerugian ekonomi itu bukanlah inti persoalan. Kerugian yang jauh lebih besar adalah rusaknya pesan moral yang diterima oleh generasi muda. Apabila masyarakat melihat bahwa penyetaraan pendidikan dapat diberikan tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang diwajibkan kepada jutaan warga negara lain, maka kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional Indonesia dapat terkikis. Anak-anak dapat bertanya, mengapa kami harus belajar bertahun-tahun apabila kemungkinan memperoleh hasil yang sama melalui proses yang berbeda? Pertanyaan seperti itu tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang sah menurut hukum. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, dan sebagai warga negara, saya menyadari bahwa persoalan ini telah berlangsung bertahun-tahun. Saya pun menyesal kenapa baru sekarang memiliki kesempatan untuk mengajukan pengujian terhadap surat keterangan tersebut. Namun, selama masih ada mekanisme hukum yang tersedia, masih ada harapan untuk memperbaiki apa yang diduga menyimpang dari prinsip keadilan. Harapan kami sederhana, bukan untuk mengurangi hak seseorang, bukan pula untuk mencari sensasi, melainkan agar setiap anak Indonesia memperoleh pesan yang benar dari negaranya, bahwa pendidikan memiliki nilai, bahwa ijazah memiliki kehormatan, bahwa kejujuran tetap dihargai, bahwa kerja keras tetap menjadi jalan yang harus ditempuh, dan bahwa hukum hadir untuk menjaga keadilan bagi setiap warga negara tanpa membedakan siapapun. Semoga gugatan yang kami sampaikan melalui PT UN nanti hasilnya bukan hanya menyelesaikan sengketa administrasi ini, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional dan terhadap prinsip negara hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam hormat, Mercy Sihombi. Terima kasih.
biasa. Jadi tadi untuk yang dipersiapkan tadi gimana, Bu? Jadi kami tadi terima kasih kepada majelis kepada hakim ya, tadi hakim tunggal yang lebih memfokuskan gugatan kami gitu. Jadi sebenarnya kami menggugat ada dua pihak, menteri dan dirjen. Jadi tadi hakim mengarahkan agar kami memilih salah satu saja. Oh, ya. Gitu. Jadi nanti saya akan diskusi dengan Pak Dwi dan teman-teman di sini dengan Mas Abdul Ghafur supaya gugatan ini jadi lebih tajam dan tidak ada peluang untuk pihak tergugat untuk menyatakan bahwa itu tidak benar. Gitu. Tentunya menterinya siapa, Bu? Menteri Yang pada menjabat hari itu? menjabat pada saat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa itu tahun 2019 dan itu masih Bapak Muhajir Effendi. Ya. Oh, yang sekarang masih menjabat ya? Sekarang Menko ya kalau Menjabat ya. Menko beliau. Nah, kalau dirjennya sendiri? Dirjennya waktu itu Bapak Hamid Muhammad dan sudah pensiun. Oke. Tetapi saya googling Pak Hamid, saya pernah ketemu Pak Hamid Ya, ya. gitu ya. Kayaknya masih sangat aktif ya sebagai Widya Iswara ya. Oke. Ya. Oke, Ya. jadi masih bisa dibuat ya? Iya, termasuk Pak yang tanda tangan sekretaris Pak Sutanto. Pak Sutanto. Iya, kan Masih yang aktif juga beliau? saya baca dia masih aktif Oh, sebagai oke. Widya Iswara. Meskipun sekarang sudah diganti Pak Eko Susanto. Ya. Sudah diganti Iya. Pak Eko Susanto seperti yang kita waktu itu. Ya. Yang Om Roy ketemu ya. Iya, saya Iya. lanjut. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditambahin atau saya minta Silakan ke yang Bapak- lain. kawan Iya, dulu ya? iya, silakan. Oke, saya dari yang paling senior dulu ya, Ya. dari Pak Mur. Gimana Pak? Kenapa Bapak ada terpanggil untuk ikut membersamai sidangnya Ibu Mercy dan kenapa mungkin Bapak dari FPP TNI atau dari GMKR ya, organisasi yang Bapak pimpin, kenapa merasa gugatan ini penting? Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih pada Bu Mercy yang pada hari ini telah menyampaikan gugatan secara resmi ke PT UN. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kenapa sampai terjadi gugatan ini. Jadi kami sebetulnya berapa minggu terakhir ini bertemu Bu Mercy, kemudian Pak Matua, Pak Bonatua Silalahi. kami bertemu, kami ngobrol, ternyata Pak Bonatua itu punya fotokopi surat keterangan ya penyetaraan yang diberikan untuk lolosnya Gibran. Oke. Yang kami tahu, yang kami ketahui bahwa itu tidak boleh pakai surat keterangan, harusnya kan Oke. surat keputusan ya. Atau pakai ijazah lebih bagus. Oh, ijazah lebih bagus. Nah, ini karena penyetarannya bunyinya pun juga isinya tuh sesuai dengan pengetahuannya, bahwa pengetahuannya sesuai dengan Kelas 12. ya grade 12. Oh, grade 12. Nah, Betul. jadi saya bilang sama Pak Bonatua, ini kita bisa gugat nih, karena selama ini yang kita gugat kan ijazah Jokowi. Ya. Jangan lupa loh Gibran, saya bilang. Ternyata Pak Bonatua punya modal fotokopi resmi ya, yang diterima dari Komisi Dikdasmen. Bukan, dari Dari KIP dulu. KIP dulu. Ya, itu saat Pak Bonatua menggugat Kementerian Dikdasmen Ya. ke Komisi Informasi Pusat. Ya, tepatnya. dapatlah itu kan. Nah, saya bilang sama Pak Bonatua ini perlu kita gugat. Sampaikanlah, ada teman saya nih, Bu Mercy, sedang buat buku, ini bukunya ini. Oh ya, boleh. Gibran. Tunjukkan. Ini boneka, apa ini? Boneka Pinocchio Jokowi. Ada Pinocchio. tanda Ya, tanyanya ya. Ini ada tanda Sebenarnya ini tanya. pukulan besar untuk Pak Roy Suryo. Ini loh, Iya. Karena Gibran Black Chapter Nah, belum terbit. suratnya ini. Ya. Surat tanya. Ini pukulan untuk Pak Roy Suryo ya. Gibran Black Chapter belum terbit, ini sudah terbit. terbit. juga. Apa? Yang lain. Dari itu makanya terus kami nyusun pertemuan itu, kami nyusun rencana berikut seperti apa. Akhirnya Bu Mercy, udah saya akan buat dulu sebelum masa apa namanya itu tanggal 17 ya. Oh ya. Tanggal 17 Juli selesai itu batas waktu 90 hari. 90 Oh hari. iya. Jadi nggak boleh lewat Nggak kan. boleh lewat. Mungkin Kang Makanya- Gofar atau Pak Dwi nanti Ya, Ya. makanya minta perdalam. terus tanggal 15 Juli 15 kemarin Sudah masuk dilaporkan. gugatan. Baru hari ini dipanggil. Baru Itu hari ini pertama. dipanggil. Kemudian kenapa saya minta pada Pak Bonatua sama Bu Mercy ini untuk segera mengajukan gugatan Gibran, karena seperti
teman-teman sekali ketahui bahwa FPPT ini pernah membuat 3 kali surat ke DPR. Yang pertama tanggal 23 Mei, saya masih ingat. Setelah Lebaran, berapa hari setelah Lebaran, libur Lebaran, kami menyampaikan surat ke DPR. Itu pertama kali. Tidak digubris. Kami susul lagi tanggal 19 Agustus 2025, kami kirim lagi ke DPR, MPR, dan DPD. Tidak digubris. Kami kirim lagi tanggal 3 November 2025. Isinya sama. Isinya adalah kita minta mulai berproses majukan Gibran. Oke. Karena Gibran terus kita yakinin bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA. Nanti mungkin Mas Roy yang lebih paham lah soal ini karena sudah menelusuri sampai ke Australia. Itu yang pertama. Karena apa? Karena tuntutan dari FPPTNI yang kami deklarasi pada tanggal 17 Februari 2025, tuntutan yang ke-8 adalah majukan Gibran. Nah, kemudian GMKR pada waktu deklarasi pada tanggal 10 Februari 2026, tuntutan yang kelima ya itu adalah adil Jokowi dan majukan Gibran. Oleh karena itulah kami dari FPPTNI maupun GMKR akan terus-menerus mewujudkan tuntutan kami tersebut. Nah, Dan kebetulan ada Bu Mercy sama Bu Bunatu. Ini punya saya lagi. Nah, oleh karena itulah kami membersamai pada hari ini, kami bersama Bu Mercy untuk bagaimana kita terus menggugat Gibran. Dan nanti ini ada susulannya habis ini. Oh, Ada susulannya nanti. susulan gimana tuh, Pak? Ada penggugat intervensi. Oh, luar biasa. Nanti- Tapi bukan itu ya yang kemarin gugat intervensi pra peradilan Pak Roy. Bukan, lain lagi. Beda orang ya? Beda. Oh iya. Itu informasi dari saya. Iya. Makasih. Saya kira memang ada orang-orang yang langganan untuk menggugat intervensi. Jadi kalau ini saya. Nah, sekarang karena tadi sudah disebut duluan, saya minta Pak Roy cerita sedikit mengenai perjalanan ke Australia dan cekal yang yang sebagai akibat dari perjalanan ke Australia bersama Pak Agus Yunanto, dan mungkin gimana pendapatnya tentang gugatannya Ibu Mercy. Silakan. Yang pertama, saya bukan orang baru ya, kenal dengan Bu Mercy ini. Karena sebenarnya kami udah kenal cukup lama. Dan kemudian ya yang namanya saling berjuang itu pasti kita ketemu hanya beda sih dari dia. Dan yang kita lihat apa? Sebenarnya ini berawal dari kecurigaan kita terhadap riwayat pendidikan dari yang namanya Wapres kita Gibran Rakabuming Raka. Karena yang tertulis di laman resmi Sekretariat Presiden, ya, jadi laman resmi Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Di sini ada SMP 1, kemudian ada di Orchard Park Secondary School, kemudian ada ditulis di menamat pendidikan di Management Institute Development Institute. Jadi ini MDIS dulu, baru insert lah kebalik. Padahal ini di laman resmi. Laman resmi kok bisa kebalik. Jadi dia itu seolah-olah masuk perguruan tinggi dulu baru masuk matrikulasi. Nah, itu kan kebalik-balik. Padahal juga yang lebih parah lagi ketika Seakan-akan kampanye. matrikulasinya mau S2 gitu ya. Ya, ketika kampanye dia bahkan ditulis sudah S2 di sini. Jadi S2-nya ngaku di S2. insert gitu aja. S2. Insertnya hilang loh Pak. Insertnya Cuma hilang. UTS doang. Ya, UTS di sini. Jadi ini S1, S2. Nah, makanya Padahal ini antara ya Pak ya. antara ini situs resmi negara. Situs resmi. Ya. Nah, Bu Mercy itu kemudian melakukan hal yang cukup krusial atau prinsipal, karena seperti juga yang Pak Bunatu juga lakukan juga waktu mempertanyakan juga Bu Mercy ini bertanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara khusus soal surat keterangan ini. Bukan hanya surat keterangan yang ada, tidak boleh kata Pak Dr. Mur tadi, tapi ketika itu tidak boleh saja ketika ditandatangani Sesdirjen, Ya. itu pun pada saat wali kota. Nah, harusnya wali kota saja nggak boleh Sesdirjen, harusnya itu keputusan. Pada saat Wapres cuma didatangkan oleh pegawai atau kepala TU. Ya Legalisir. Jadi legalisir. Hanya pakai legalisir dari kepala TU untuk menjadi Wapres. Ini kan luar biasa. Dan alhamdulillah saya Pak Dwi Dan ini sudah Mas data Gabung, publik ya Pak. Ini udah data publik. Jadi bukan data pribadi bukan. lagi. Ini ada di bukunya Bu Mercy itu ya, surat ini. Nah, jadi artinya apa? Saya juga pernah kemudian secara khusus tadi sudah disampaikan dengan Pak Agus Yunanto pergi ke UTS Insert di Australia, dan yang saya cari itu sebenarnya sederhana. Selembar surat seperti ini, Bu. Oh iya, Ini sertifikat. sertifikat. Ini milik orang lain ya Pak. Milik orang lain. Ya. Nah, Gibran tidak punya ini. Jadi Gibran itu tidak punya surat
kelulusan semacam ini, dan itu fatal banget. Tapi ini jangan dibuka-buka lagi, Pak. Oh, ini penting. Dan Ada- itu dan itu yang saya minta sebenarnya Betul. ke Dan kementerian. menariknya ini yang tadi, Aduh, maaf, jatuh. Apa, Pak? Saya yang tadi yang kumpul, Pak. ditulis jangan dibuka-buka lagi, malah saya buka. Karena ada pakar pendidikan, Ya. pakar pendidikan yang sekarang jadi YouTuber, itu mencoba nulis riwayat pendidikannya Gibran yang boncos, Iya. loncat-loncat. Jadi dia loncat-loncat ternyata. Jadi dia tidak urut, SMA-nya nggak urut, kemudian masuk perguruan tingginya nggak urut, sehingga ada yang hilang. Missing link ini, Bu. Jadi bukan hanya ijazah palsu, tapi riwayatnya sendiri palsu. Wow. Itu yang paling penting. Kalau ijazahnya palsu masih mending. Ini tidak palsu. Jadi supaya nggak lama-lama, Jangan naik kelas makanya dia loncat-loncat. makanya loncat-loncat seperti kodok. Jangan naik kelas dia. Iya, seperti kodok. Jadi makanya saya nggak perlu lama-lama sebenarnya. Pembicaraan lain nanti masih ada banyak yang bisa kita ulang. Belum lagi kita nanti ungkap soal akun Kaskus. Berikutnya tuh. Ini berikutnya nih. Apa? Fufu Tidak Fafa. kalah penting. Tidak kalah penting. Dan bukan hanya itu, wah pokoknya banyak lah ini yang masih banyak yang kita lagi. Nanti ada sahabat kita mana tadi Luke tadi. Itu akan tahun kelahirannya Gibran juga masalah ya gitu. Iya. Jadi banyak banget lah. Pokoknya kita tunggu, kita support dulu Bu Mercy untuk kasus ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roy Suryo. Itu sekilas tentang yang diteliti oleh Pak Roy Suryo di UTS Insearch Australia, dan beliau sampai ke sana terbang langsung ke Australia bersama Pak Agus Yunanto, dan sepulang dari UTS Insearch dicekal, nggak boleh keluar negeri lagi sampai hari ini ya. Gimana? dengar mau ditangkap loh. Apa tuh? Iya, hampir ditangkap Pak ya. Pak Roy Suryo tuh hampir ditangkap katanya. Ya. Jadi Pak Roy waktu itu Iya. cekalnya. Wah ini kalau gitu nanti Pak Dwi habis Bang Gofur aja ya. Saya ke Bang Gofur dulu. Pak Dwi dulu ya. Ya, yaudah nanti Bang Gofur ingat soal cekal ya. Nah Pak Dwi, gimana menurut Pak Dwi sebagai ex Hakim Agung ad hoc mengenai gugatannya Ibu Mercy di PT UN? Apakah sudah benar? Apakah nanti akan mengalami masalah-masalah atau tantangannya seperti apa menggugat Gibran ini? Kan Wapres, tidak mungkin mulus-mulus saja. Gimana Pak? Terima kasih. Kalau ditanya sudah benar atau belum benar, itu nanti putusan dari Petun. Ya. Ya, Ini gitu. yang Jadi lebih besar, yang lebih besar. hanya saya melihat gugatan dari Bu Mercy karena sudah saya juga ikut mengadvokasi dengan persiapan mengajukan gugatan ini. Ya saya lihat ini udah baik ya, dan kita nanti tinggal menunggu perbaikan-perbaikan, karena tadi juga ada perbaikan-perbaikan ya Bu Mercy ya. Ada beberapa perbaikan, nanti itu akan kami diskusikan lagi ya. Terus kemudian untuk mengajukan perbaikan itu tanggal 30. Tapi itu tahap-tahap yang Ya. normal Pak. Ya, tahap yang normal itu. Biasa Itu tahap saja. yang normal ya. Nah, terus kemudian Bu Mercy ini adalah orang yang memang melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang betul-betul carut marut. Ya. Apalagi dengan peristiwa Gibran menerima surat keterangan yang disetarakan. Ya. Ya kan? Sementara beliau seorang pendidik dan seorang yang menaungi lembaga pendidikan, ya, dan lembaga pendidikan yang beliau naungin ini bukan kaleng-kaleng gitu, ya. Bahkan sudah sampai ke tingkat Asia Bu ya, ya tingkat Asia ya, sudah sampai tingkat Asia. Tentu itu menjadi concern beliau. Kemudian satu hal yang juga saya cermati di sini, antara surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, dengan sertifikat. Ya, ini kalau kita melihat dari korelasinya, ini contoh yang Mas Roy dapatkan, tapi ini milik orang lain ya, milik orang lain. Dia nggak punya Gibran. Nah, Kementerian melalui Dirjen, ya Direktorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Ini pendidikan. Pendidikan Dasar Menengah ya, mengeluarkan ini, apakah sudah melihat sertifikat ini ada di tangan Gibran? Itu pertanyaannya. Wah, ini yang Itu pertanyaannya. Ya kan?
kalau dia mengeluarkan surat keterangan, itu harus mempunyai dasar administrasi yang menjadi dasar untuk membuat surat keterangan ini. Apa itu? Ini, sertifikat. Nah, selama ini dari Kemendikdas tidak dapat menunjukkan sertifikat untuk mendasari keluarnya surat keterangan ini. Waduh, 11-12 dong Pak. Surat keterangan. Jasa UGM. Sama-sama tidak pernah ditunjukkan. Ya kan? Nah, dari situlah kita pertanyakan bagaimana surat keterangan ini bisa keluar. Ya. Untungnya masih ada kata-kata, masih pakai untung nih. Ya, ada kata-kata disetarakan. Disetarakan. Dan yang disetarakan itu adalah menyangkut masalah pengetahuan. Pengetahuan. Jadi subjektif lah ya. Pengetahuan. Bukan sekolahnya, bukan sertifikatnya. Bukan ijazahnya, bukan ijazahnya. Ya karena nggak ada ijazahnya kan. Kita bicara, jangankan ijazah, sertifikat aja dia nggak punya. Iya. Gitu loh. Ya, sertifikat ini kan bukan tidak sama dengan ijazah. Ya. Jadi kalau sertifikat aja nggak punya, jangan ditanyakan soal ijazah. Nah, kemudian surat Karena sertifikat ini izin Pak. Sertifikat ini ada tulisannya grade-nya C ya. Jadi kan di ijazah harusnya tidak ada nilai. Ini kursus bahasa Inggris ini. Ijazah pada umumnya. ini kalau sertifikat itu kan hanya kursus memang. Iya, betul. Bukan dikeluarkan untuk pendidikan formal. Oke. Kalau pendidikan formal kan ijazah. Betul. Nah, pertanyaan saya tadi, sertifikatnya aja si Gibran nggak punya. Bagaimana bisa keluar surat keterangan ini? Ya. Walaupun di sini ada kalimat pengetahuan yang disetarakan, tetapi tidak bisa. Dasarnya apa? Kemendikdas mengeluarkan surat ini. Betul. Ada tes apa yang dilakukan kepada Gibran? Tes IQ misalnya. Ya kan? Psikotes umpamanya begitu. Bagaimana bisa mengeluarkan surat ini tanpa ada melakukan verifikasi terhadap data administrasi yang lain? Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan majelis hakim di Petun ini ya. Jadi yang diinginkan dari petitumnya Pak untuk mencabut surat itu. Untuk mencabut surat ini, Surat membatalkan surat ini. Itu, membatalkan. Iya, dan mencabut. Membatalkan dan mencabut surat ini. Bedanya apa Pak? Membatalkan dan mencabut. Batalkan dulu. Kalau PTUN dibatalkan, Batalkan nanti dulu. kita minta ke yang membuat surat ini untuk mencabut. Karena kan Oke. dia yang membuat Jadi surat. yang mencabut bukan PT UN ya? Jadi batalkan dulu. Kalau di sini gitu putusannya, batalkan dulu. Baru nanti pencabutan tahap kedua. Ya. Gitu. Itu dari saya. Tak tambahin dikit ini, saya tadi cari, kebetulan Bu Mary sudah Bu Mercy. Mercy, maaf. Bu Mercy sudah mobil dapat. aja, Pak. Iya, Bu Mercy sudah dapat yang ingin saya sampaikan. Jadi, Pak Dwi izin, satu lembar surat ini baru satu syarat dari sebenarnya ada 10 syarat yang ada. 10 syarat termasuk foto, paspor, kemudian surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bahwa dia pernah sekolah di sana atau tidak, tinggal di sana kapan. Kemudian ada rapor 3 tahun berturut-turut SMA-nya. Lah SMA cuma 2 tahun, gimana bisa rapornya 3 tahun berturut-turut. Terus ada surat struktur kurikulum, akte kelahiran, transkrip nilai itu tadi, hanya satu itu. Ijazah itu tadi, terus transkrip nilai. Jadi ini semua dilaksanakan secara elektronik loh Pak Dwi. Harusnya. Jadi kalau kemudian ada satu yang biasanya tidak masuk, Bu, saya sudah nyoba, itu masih abu-abu. Belum bisa lanjut. Jadi kalau ini kan teman-teman di scan, masukin terus gitu, ini filenya apa? Masuk, PDF-nya masuk, JPEG ini masuk gitu. Nah, itu enggak ada. Saya sudah praktek ini soalnya, makanya Bapak udah coba kemarin ya? Sudah tes websitenya Sudah, memang saya kalau udah tidak lengkap tidak bisa akan masuk. jalan. Jadi ini websitenya terbuka nih di repositori Kemendikdasmen. Atau jangan-jangan Mas Gibran tidak pakai website, langsung datang ke kantor. Nah itu namanya nggak boleh. Oh, itu namanya jalan pintas gitu. Itu jalan pintas. Yang Tapi sangat mungkin itu. Sangat Ya. mungkin itu dilakukan. Ini. Itu sangat mungkin dilakukan. Bu Mercy. Jadi Bu Mercy sudah sampai jadi nggak bisa dilewat-lewat mana-mana loh ya. Ini jelas aturannya sudah jelas. Karena sebenarnya sejak 2018 Ya. itu semua orang yang ingin menyetarakan Itu harus lewat pendidikannya ini. harus lewat website Kemendikdasmen. Ya. Jadi makanya ini juga dipertanyakan kenapa jadi analog gitu. Ya. Jalannya gimana? Itu yang saya pertanyakan Ya, sebenarnya betul, ke betul. Kemendikdasmen sebelum saya maju ke PT UN dan tidak dijawab. Itu. Oke, jadi Jadi upload datanya manual.
Nah, ini itu yang Karena ada apa enggak? yang uploadnya? ini tidak bisa. tidak bisa Tidak dipenuhin. Minimal yang saya lihat centangnya. ya Centang, iya. minimal yang saya tahu berdasarkan hasil dari KIP itu adalah tidak menyertakan referensi dari KBRI. Nah, Itu kosong, Pak. Kalau yang lain dicentang-centang, saya nggak tahu apakah itu sah atau tidak. Ya. Makanya enggak saya ada rapotnya, enggak ada rapotnya. Waktu itu kita sudah datang Bu Mercy Iya. dan hanya ada 2 tahun rapotnya itu. Ya, kelas 10 dan kelas 11. Data pelengkapan yang Bu Mercy tadi sampaikan, selain data yang dari KBRI itu, Iya. yang kemarin saya cek ya di Iya, centang-centang iya, itu iya, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi. Iya. Jadi udah pasti nggak bisa kalau pasti secara nggak elektronik. Yang dicentang aja belum tentu benar. Betul. Jadi centang aja belum tentu benar. Belum tentu Dicetak belum benar. Padahal Bu Mercy, ya. bapaknya kan presiden. Nah, Kan tinggal perintahin KBRI. iya makanya. Masalahnya gini, KBRI itu tidak bisa asal kecuali dia punya data referensi Betul. dari sekolahnya, Pak. Tidak luar negeri loh. Sekolah harus mengeluarkan sertifikat itu. Berarti dalam hal ini KBRI benar ya? Benar. Ya, Benar, KBRI nggak dalam bisa. hal ini artinya gini menurut Ya, saya bisa ya, ditekan-tekan. menurut saya Dugaan saya. KBRI itu hanya menerima penyetaraan jika orang itu punya Benar ijazah, benar ada. punya sertifikat. Yes, good. Karena Gimana tidak bisa, punya, Bu? iya. Gimana bisa? Orang asli, orang Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Australia, namanya Pak Iksan Katoanda yang bersama saya, Iya. dan pernah mengantar Gibran ketika datang lagi ke Australia, nebeng bapaknya tahun 2018. Gibran pernah berkata di situ, saya dulu pernah di sini, tapi hanya 6 bulan. Oh, Nah kan nggak mungkin kalau 6 bulan. Terus yang paling lucu lagi, dia itu minta diantar Pak Dwi, ke tempat-tempat yang wisata. Dan tempat wisata itu kalau bagi kita, kalau orang itu pernah tinggal di Australia, ya nggak akan ke situ lagi. Betul. Misalnya gedung opera. Lah Ya. itu pasti orang nggak pernah ke situ. Misalnya saya lahir di Jakarta nggak pernah ke Monas. Lah iyalah, ya pasti sudah tahu lah. Kemudian ke Bondi Beach ya. Jadi ngapain juga dia gitu. Dan nampak betul kalau orang pernah datang, itu kan pasti, oh ini saya dulu Pak, ini jalan deh. Itu tuh diem aja. Itu aja gitu. jadi satu lagi Pak yang soal KBRI, kan KBRI pasti ngelihat dong. Kalau Iya. memang dia sekolah di situ, berarti visanya ada selama Ah. itu gitu loh. Visa pendidikannya, visa studinya ya. Iya. Iya. Nah, itulah yang kami tanyakan sebetulnya. Tapi karena tidak dijawab ya Pak Dwi ya. Iya. Jadi mau nggak mau kita datang ke PPU. Dari sisi persyaratan pendidikan, Nah, ini jika saya ada kena hukum nih. jika ada satu dokumen, katakanlah seperti yang tadi dari Yang KBRI tidak lengkap. tidak dilengkapi, tapi keluar surat keterangan penyetaraan, menurut Ibu sebagai orang pendidik gimana? Itu penyeludupan hukum nggak itu? Cacat. Kapasitas kita di sini kan sebagai penggugat ya Pak Nah, ya. iya. Jadi karena itu Mempertanyakan. saya mempertanyakan gitu. Walaupun sebetulnya kalau memang waktu dulu saya pertanyakan pada tanggal 11 Februari, itu harusnya kalau memang ada kasih aja datanya Iya. kan selesai. Sama seperti Mas Roy ketika mempertanyakan ijazah S1 UGM, Ah, kalau harus ada kan tinggal tunjukin. Iya. Ngapain seperti tadi Nih. sampai menang di pengadilan negeri Jakarta? Malu. Iya, karena itu makanya kita berharap semua aparat penegak hukum ya. Jadi bukan hanya kita, tapi juga Pak Hakim, jaksa dan semuanya gitu. Kita nih berjuang untuk Indonesia loh, pendidikan Indonesia, Iya. bukan untuk perorangan gitu. Dan paling penting kalau gugatan Bu Mercy ini disetujui, Kabul kan? maka bapak-bapak dari forum FPPTN ini langsung bisa gunakan sebagai alas Iya, hukum betul. untuk memakzulkan. Dan Bahkan ada bisa. satu informasi lagi dari Pak Bonatua. Ya. Pak Bonatua ketemu dengan teman-temannya Gibran yang mestinya pada waktu itu kursus. Ya, Ada 4 orang betul. warga negara kita Indonesia. yang sekarang kerja di sana sebagai perawat. Nah ini sedang kami coba hubungi. Ya, ada Supaya- rekamannya Pak. Mas, Ya. video Mas. Saya punya video. Nah, videonya. Video. Nah itu Dan maksudnya dibaca apa? nanti biar masyarakat tahu juga. Ya, Di Zoom. maksudnya Kalau adalah di Zoom atau- supaya itu yang bersangkutan tuh satu kelas sama Iya, Gibran. iya. Ada Sudah? apa namanya daftar namanya, tapi tidak pernah Ada nama Gibran. tidak pernah hadir. Oh, jadi di daftar nama Satu- ada Gibran, tapi Iya, nggak pernah nggak hadir. pernah hadir. Dia bisa saksi. Jadi 6 bulan yang tadi kasih tahu Mas Roy itu belum tentu hadir juga. Oh iya. Wah, Nah ini kami sedang cari nih perawat. kalau setahu saya di kampus itu minimal 2/3. Kurang dari 2/3 DO. Nah, itu nanti kita harus tanyakan UTS Insert ya. Nah, sekarang sebelum Bang Luk saya tanyakan, kan di sini ada akte kelahiran nih. Dan Bang Luk tahu Gibran itu lahirnya di Aceh apa di Solo apa di Jakarta apa di mana? Tapi itu apa di Insert lahirnya? Tapi belakangan. Ditanya juga dong, sorry, tambahin juga tanya.
Gibran ini lahirnya Norma atau Dilpeh? Waduh. Ya itu nanti biar Bang Luk yang jelaskan. Tapi sekarang saya mau tanya Bang Gofur Sangaji pendapatnya dan kira-kira langkah hukum ini sudah tepat apa belum? Ya. Silakan Bang. Terima kasih Bang Michael. Izin Pak Dwi. Jadi kita ini hari ini ada di 2 pengadilan. Ya, alhamdulillah. Dan pengadilan itu ingat adalah tempat masyarakat mencari kebenaran dan keadilan. Dan hari ini juga bertepatan dengan gugatan terhadap ijazah atau surat keterangan ya, surat keterangan kelulusan Gibran, wakil presiden berkuasa hari ini. Ternyata hari ini juga bersamaan dengan ini sudah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan nota perlawanan atau nota eksepsi dari salah satu pejuang bersama Mas Roy yaitu Butiva dalam pokok perkara ijazah mantan presiden. Jadi ini Bapak sebagai presiden dengan anak sebagai presiden, wakil presiden hari ini berkuasa, dua-duanya dipersoalkan di pengadilan. Dan dan dua-duanya adanya di Jakarta Timur. Ya, dan dua-duanya adanya di Jakarta Timur. Alhamdulillahnya adalah Butiva memenangkan perkara ini. Artinya Pak Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Karena dia yang melaporkan. Sehingga dia kehilangan hak hukum. Karena surat dakwaannya digugurkan oleh majelis hakim sehingga semua dalil-dalil yang selama ini dibangun oleh Pak Jokowi, oleh tim kuasa hukumnya, oleh para relawannya, itu ternyata mereka tidak bisa lagi membuktikan dalil tersebut. Kalau mereka tidak bisa membuktikan dalil tersebut, berarti berlaku dalil sebelumnya yang dibangun oleh Mas Roy dan Butiva bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Karena mereka tidak bisa membuktikan sebaliknya. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan ijazah wakil presiden berkuasa. Surat keterangannya, surat keterangan maaf. Ijazahnya masih dipertanyakan ya. Oke. Langkah yang dilakukan Bu Mercy ini sesuatu yang kita apresiasi. Saya sebagai kuasa PH-nya Mas Roy, sahabatnya Mas Roy, kemudian sahabatnya Pak Dwi, juniornya juga, tempat saya belajar dari Pak Dwi juga ya, karena pengalamannya dokter juga. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Mercy ini satu langkah hukum yang tepat. Yaitu melalui apa? Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena yang dipersoalkan ini adalah selembar kertas. Dan kertas itu dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Maka masuk objek sengketa tata usaha negaranya atau kita sebut dengan KATUN. Keputusan Tata Usaha Negara. Kalau dalam KATUN itu sifatnya dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara itu disebut besiking ya, izin ya Pak Dwi ya. Ya Pak Dwi lebih paham lah dari saya lah. Besiking artinya penetapan. Sifatnya adalah individual, sifatnya hanya untuk seseorang dan sekali pakai. Ya, artinya hanya berlaku untuk seseorang dan sekali pakai. Dan apa yang dimohonkan ini mudah-mudahan bisa membuktikan apakah cara mengeluarkan KATUN ini, keputusan tata usaha negara, sesuai enggak dengan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Yaitu apa? Harus mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yaitu mengenai apa? Mengenai persyaratan. Sebelum keluar surat ini kan harus dipenuhi persyaratan administrasinya. Karena ini sengketanya bukan sengketa perdata ya, atau ini bukan juga perkara pidana yang berakibat pada pemenjaraan ya, tetapi ini lebih kepada administratif sehingga hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara akan meng-cross check bagaimana KATUN ini dikeluarkan. Apakah dikeluarkan sesuai enggak dengan undang-undang yang berlaku? Apalagi tadi ada beberapa persyaratannya. Dan kalau mudah-mudahan pada akhirnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di Jakarta Timur juga dikabulkan, bersamaan juga dengan tadi permohonan atau nota perlawanan Butiva dikabulkan, menurut saya ini akan menjadi skandal terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia. Ya, dan ini juga mungkin bisa jadi skandal politik terbesar dalam peradaban bangsa Indonesia. Yaitu apa? Presiden dan wakil presiden yang punya hubungan ayah dan anak. Dua-duanya terlibat dalam skandal pendidikan. Dan skandal pendidikan ini untuk mendapatkan jabatan politik tertinggi. Mudah-mudahan ini tidak lagi terulang ke depan. Ini apa yang dilakukan Bu Mercy ini adalah satu pembelajaran demokrasi, pembelajaran hukum, pembelajaran good governance ke depan supaya
kita tidak lagi mempunyai pemimpin-pemimpin tertinggi yang identitas pribadinya dipertanyakan, dan ketika masuk ke ranah pidana maupun tata pengadilan tata usaha negara, ternyata mereka nggak bisa membuktikan dalil mereka. Dan terakhir, ini masih ada kaitannya dengan Mas Roy tadi ya, terkait dengan pencekalan ya, karena ini pencekalan ini akibat dari Mas Roy nih datang ke Australia ini ya. Kami akan mohonkan dalam permohonan pra peradilan mungkin yang keempat atau mungkin yang kelima. Ya, supaya pencekalan itu dibatalkan oleh pengadilan. Dan semua yang kita lakukan ini adalah kita menggunakan rules. Perlawanannya adalah perlawanan hukum. Dan itu dibenarkan oleh Tapi undang-undang. Bang Gofur, Ya. ini sedikit tentang cekal dan yang tadi mau dimohonkan. Kalau cekalnya dimohonkan, wajib lapornya juga diminta ditangguhkan nggak? Kalau sekarang kan wajib laporannya kan ke kejaksaan. Betul. Karena belum dilimpah ke pengadilan, nanti begitu limpah ke pengadilan kami langsung minta. Supaya tidak lagi wajib lapor. Dan kedua, apakah kalau ini dikabulkan, yang Rustam Effendi, Kurnia Triroyani dan Rizal Fadilah otomatis bisa dikabulkan? Ya, seharusnya seperti itu ya. Karena Pak Jokowi tidak bisa mendalilkan bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa mendalilkan ijazahnya asli berdasarkan fakta-fakta yang digali oleh penyidik. Oke, berarti pra peradilan ini mungkin bagus juga ditempuh oleh ketiga. Bahkan menurut saya lebih baik ditempuh jalur pra peradilan. Supaya apa? Supaya persoalan ini clear. Karena begitu kita menang dalam pra peradilan dan menang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalil Pak Jokowi, klaim Pak Jokowi bahwa ijazahnya asli itu tidak terbukti. Dan terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya ya, sesuai dengan hasil penelitian Butiva, bahwa foto itu bukan foto Pak Jokowi. Ijazahnya bukan ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM. Itu yang kemudian hari ini klaimnya masih terbukti. Karena tidak dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Lalu terakhir nih Bang Gofur, pertanyaan tersulit. Wah, saya mau kasih pertanyaan tersulit buat Bang Gofur. Kalau ini dibatalkan, ada nggak kesalahan KPU di situ? Oh ya jelas. Menerima sesuatu Oh ya yang jelas. sebenarnya tidak sesuai secara administratif. Iya jelas, karena ini kan kalau menjadi skandal politik. Skandal politik itu kan tidak hanya melibatkan satu pihak. Namanya aja skandal. Skandal politik itu dari mulai kementerian, partai politik yang mengusung juga, kemudian juga pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu, kenapa tidak melaksanakan undang-undang pemilu dengan tepat, ya kan? Harusnya meng-cross check juga ke mana? Ke pihak yang mengeluarkan, sama seperti jasa Pak Jokowi ketika digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden. Berdasarkan pembuktian kami dalam sidang KIP, ternyata saya yang memeriksa saksi dari KPU. Pernahkah saudara melakukan autentikasi enggak terhadap Mbak? Nggak pernah ya. Jadi kemudian Pernah enggak saudara melihat ijazah Pak Jokowi yang analog? Enggak pernah. Dan pertanyaan juga kepada Andri, pernah enggak Andri menerima fotokopi ijazah dari KPU untuk diarsipkan sebagai bagian dari memori sejarah bangsa atau arsip yang bernilai? Itu kan ada nilai sejarahnya kan? Ternyata tidak pernah mereka terima juga dari KPU. Karena begitu kalau mereka menerima yang dari KPU fotokopi yang dilegalisir, berarti mereka harus melihat ijazah analognya. Karena di situ berdasarkan undang-undang kearsipan harus dilakukan autentikasi secara head to head, harus dicek. Ini masalahnya akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa. Jadi yang punya itu harus bawa aslinya ke Andri. Ini Pak ijazah saya, silakan ini fotokopinya dicocokkan. Itu yang tidak dilakukan oleh Andri. Satu Pak, Mas Mike ya, dan juga untuk semua dan yang masih kemarin mempertanyakan juga, wah nanti eksepsi dokter dia diterima, terus berarti ini kemenangan pihak Solo. Kita diam aja. Enggak, kita tetap terus berjuang. Ya banyak ya, misalnya apa? Nah ini berbagai, ini harus diteliti. Wapres ini banyak sekali soal Fufafa dan sebagainya itu. Bapaknya nebang, mantunya nambang, anaknya nebeng ya, saudara nebeng. Dan nebeng. Dan kita ikut, saya tadi juga sampaikan ketika di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya gitu. Ini memang sudah harus diperiksa yang namanya struktur otak ini. Nah, Ini ketutup ini. membedah otaknya dia ya. Nah gitu, membedah otak. Ini ada nih yang lagi digugat Bu Mercy, ini ada di sini nih. Ini namanya ada nih. Nih mantu-mantunya juga ada. Ini harus kita bongkar semua. Dokter Tifa dengan Neuropolitika. Didukung juga nih ada gambarnya Mas Rocky Gerung juga nih, ada di sini itu. Nah, gitu. Mas Roy nggak ada gambarnya Mas Roy? Saya di balik ini. Oh. Nah, saya yang pakai. Itu ya. Jadi jangan ragukan komitmen kami bersama dengan para purnawirawan TNI dan juga Pak Dwi dan juga teman termasuk juga Bu Mercy dan pengacara yang luar biasa dan
para YouTuber yang luar biasa ini ya. Ini top itu. Bukan hanya mereka tuh bukan hanya katanya si omong-omong tuh hanya konten kreator gitu. Enggak, 50.000 katanya. Wah, parah banget. Enggak ya, kita tetap berjuang untuk rakyat. Itu Mike. Oke. Ya. Nah, sekarang terakhir Ya. biar setelah ini Ibu Mercy tolong tutup ya. Ya. Nah, sekarang Bang Luk nih. Nah, ini. Bang Luk, tadi kan ada salah satu dari syarat administrasi untuk mengeluarkan surat keterangan itu akte kelahiran. Menurut analisa Bang Luk, mungkin nggak akte kelahiran itu sudah ada dipakai di UTS Insan? Silakan. Ya, kalau Katanya soal kan Gibran lahir di mana? ya lahirnya katanya di Solo. Katanya, cuman pertanyaannya tahun berapa? Kenapa? Lahir normal. Nggak tahu juga. Ya kan nggak tahu kan, coba tanya orang tuanya. Yang saya tahu ketika tahun 2014 Jokowi memperkenalkan keluarganya, ketika memperkenalkan Gibran ditanyakan, oh ini anak saya, Gibran Raka Buming Raka, usianya 27. 25. 27, 26, 25. 25. Tahun berapa? Sedang, karena tahun kalau orang kelahiran tahun dituain. Itu aja. Tapi Gibran bilangnya 25. Oh. Tapi Jokowi bilangnya 27, 26, 25. Nah, itu Karena dia. cocok, Pak. Kalau Jokowi lulus tahun 85, kemudian dia nikah 86, kemudian dia 2,5 katanya tahun. 2,5 tahun ada di Aceh. Lah Gibran lahirnya 87 katanya. Ya karena Masih di sepaket Aceh, kan? berdua di Aceh. Itu di video YouTube-nya sendiri kampanye tahun 2019. Saat ini sudah 16 juta views. 2,5 tahun di Aceh. Mungkin dia sebelum kelahiran Gibran balik. Ongkosnya dari mana? Katanya dia berat di ongkos waktu itu. Oh sama kayak temannya Michael nih berarti ongkos katanya untuk ngojek 150.000. Sampai ke UNC. Oh, itu ya yang profesional, kita profesional. Iya, katanya. minta duit 150 juta itu ya terus Nah. lagi Gibran. Nah, Udah pindah perahu dia, biarin aja. ya yang cerita mengesankan juga sebenarnya saya pertama kali ketemu Bu Mercy ini di tanggal 11 Maret. Oh, oke. Ada Super Semar tuh ya, Super Super Semar. Karena 11 Maret itu ada yang siangnya masih gugat di KIP, sorenya RJ. Wah, iya. Nah, tapi lucunya begini. Sekarang, Itu yang pakai kacamata hitam ya itu. yang pakai baju oranye. Oh iya, sekarang orang itu juga masih minta data lagi ke Dikdasmen. Loh, apa? Karena buat bikin bukunya yang, oh ini buku yang benar gitu ya. Oh, Jadi dia juga minta lagi ke Dikdasmen gitu, bingung. malu ya. Bingung Tapi juga. coba jelasin dulu buku ini jawab. Nah, kalau ini saya sedang menyusun buku ya, judulnya Thermal Game Over ya. Karena menurut saya para thermal itu menjadikan perjalanan pendidikan Gibran itu seperti permainan. Gitu kan. Apalagi buku-buku yang ada sebelumnya kan Gibran Endgame. Terus Gibran Let the Game Begin. Tapi saya mau Ini nggak ada apresiasi- gamenya ya tapi. Sebelum Nggak ada. Serius. sebelum Bang Luk menjelaskan tentang Thermal Game Over, saya mau apresiasi dulu dua orang. Tadi waktu meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada dua orang, yaitu Bang Rifai Kusumanegara Oh iya. dan Bang Andi Aswan yang Nggak pakai Andi, nggak pakai Andi. Oh, nggak pakai ya? Ya nggak apa-apa lah. Yang mendatangi saya begini, Pak. Selamat ya. Mereka mengucapkan selamat pada kita. Terima kasih ya. Ya berarti kan Iya. mengakui bahwa proses peradilan Mengaku kita sama harus habis ini mereka podcast ini. Dah, kita harus hormati iya. hasil Dan yang Pasti nanti ada Mak Lampir yang podcast. Boleh dong, kita nggak percaya, boleh dong. dan yang penting adalah bahwa sekalipun putusan ini menguntungkan kita, tapi mereka berdua itu sama sekali tidak sentuh, tidak apa-apain lah gitu ya, kan. jadi Thermal Game Over ini apa? Nah, Apa kalau- Thermal Game Over? kalau Termul tadi- ini siapa aja di dalamnya? Ada nama-nama orang termul-termulnya Oh nggak? jelas ada. Kan Ada. mereka bangga kan menyebut diri mereka Iya, Termul, waktu di baris krim Termulia. siapa kita? Termul. Iya, Ada ada Baris videonya. Krim. Nah, kalau tadi dikatakan ini ada skandal politik atau skandal apa terbesar, menurut saya ini adalah skandal manajemen data terbesar. Boy, Karena- tambah lagi nih. Ini karena- skandal lagi. Karena ini faktanya, setelah saya meneliti, jadi saya benar-benar nontonin 20 jam, 30 jam, bahkan mungkin 40 jam habis buat nontonin video dari pendukung Gibran loh. Bahkan waktu itu saya sempat beli bukunya Inalim kan yang mendukung Gibran itu. Nah ini adalah rangkuman dari yang tadi Pak Roy ceritakan. Ada KPU, Setnek, segala macam. Ini menceritakan riwayat Gibran yang berbeda-beda. Nah, itu tadi. Bahkan surat keterangannya pun lulusnya 2006, tapi di KPU ditulisnya 2004 sampai 2007. Betul, nggak cocok. Nah, jadi buku ini merangkum berbagai kejanggalan dari versi lembaga negara maupun juga dari versi relawan itu sendiri. Tapi apa lo nggak kasihan? Kenapa? Masalahnya ini itu loh, ini loh. Wakil Presiden. Bukan Bapak sama Oh iya, silakan.
Nah ini lulusnya nggak sesuai 2004 2007 gimana? Ini kan berarti 3 tahun, ini 3 tahun. Ini riwayatnya palsu. Ini versi relawan. Yang antara lain mengatakan katanya Gibran tuh ngambil foundation kayak ini nih, foundation. Tapi habis itu berubah jadi diploma gitu kan. Itu foundation buat pajak itu. Iya. Ya karena katanya awal-awalnya foundation grade 12 foundation. Coba keluarin dulu yang termul itu mana? Termul endgame itu mana? Contoh termul yang Termul mana? Yang termul endgame mana? Andi Aswan lah, ketuanya kan, ketua militan Gibran Nusantara kan. Oh ada ya? Ada. Kau kaji juga? Iya, ini contohnya nih. 16 September di Rakyat Bersuara, dia mengatakan bahwa Gibran itu nggak pernah di UTS insert, tapi di Orchid Park selama 5 tahun, 2002-2007. Nah inilah saya menjelaskan juga bedanya kita dengan termul. Kalau termul acara berita dijadiin bahan laporan, kalau kita buat bahan kajian. Jadi beda ini yang mana yang dengan ilmu pengetahuan dan mana yang pidana, penjara. Nah 16 September kebetulan saya juga hadir di sini waktu itu. Bang, saya kasihan loh abang bikin buku ini. Kenapa? Kan mereka mungkin tidak tahu datanya, tapi asal ngomong saja. Ya kan? Itu dia. Nah, lebih baik kalau menurut saya Mas Gibran muncul saja. Toh Mas Gibran kan mungkin carilah waktu kosong di weekend ya kan. Biarlah Pak Prabowo yang memimpin rapat-rapat itu, Mas Gibran absen dulu satu kali. Jawab dilapor Mas Wapres. Jawab dulu soal Nah, tahun-tahun ini Anda ngapain aja? Mas Roy yakin nggak yang dipersoalkan ini bisa menjawab? PTUN? Nggak, yang dilaporkan ini Wah, sama sekali enggak. keluar dan menunjukkan Udah semua. pernah ditanya oleh salah seorang pakar psikologi forensik kita, Mas Reza Indragiri, berkali-kali ditanya, diem aja, nggak bisa jawab. Jadi gimana bisa jawab kayak gitu? Ya, paling jawabannya malah mungkin bener Panji dalam lakon mensrea, ngantuk. dan pengacaranya pun juga tidak pernah memberikan statement ya yang ada substansinya gitu. Mana pengacaranya siapa? Pengacara Gibran kan waktu itu digugat Pasuban. Itu kan saya juga nungguin kapan nih pengacaranya berbicara gitu kan, nggak ada. Malah ya ini yang berbicara relawan-relawan yang katanya nggak pernah di UTS insert. Ini juga advokat loh. Iya, advokat. Ya. Terus kemudian hanya dalam hitungan hari di podcast bareng Hendri Satrio dibilang bahwa di UTS insert cuma 1 tahun. Nah, kemudian di CNN Jadi saya tahu nih. Jadi- Mereka berantem sendiri. iya berantem sendiri. Jadi kamu teliti semua ini Iya, podcast betul. mereka. Dan kemudian di CNN di depan Mas Roy Suryo saya ulang adegannya nih. Diploma 3 years, 5 semester. Nah, ini. Nah, jadi kalau berita-berita cukup dijadikan Terus saya cari kajian. waktu itu 3 years-nya mana gitu. Iya. Saya bahasa anunya nggak ada. Nah, ini salah satu contohnya gitu Ayo, kan. pokoknya bonsos lah para Jadi termul-termul ini. ya saya teliti Nanti semua kita muanya. Enggak. Gue mau nanya dulu kenapa lu kasih judulnya Termul Game Over gitu? Ya karena ini bukan main-main. Jadi kayak main-main jawabannya kan hari ini bilang nggak di situ, besoknya di situ setahun, lusanya di situ 2 tahun, 3 tahun. Jadi kayak main-main gitu loh. Gak konsisten ya? Iya, Dan ini malah merusak citranya Mas Gibran sendiri ya. betul. Bahwa relawannya sendiri saja nggak tahu dia sekolah apa enggak. Ya, iya. Iya. Gitu kan? Bahkan kalau ini kan baru sampelnya 2 bab. Yang pertama ini ringkasan varian-varian ini ya. Oke. Kalau yang satu lagi tentang Orchid Park Secondary School. Nah, itu Nah, itu aja yang dari yang sesama alumni MDAS Dian Hunafa bilangnya Gibran itu mengambil secondary school normal. Oh, ini Dian Hunafa. Dian Hunafa ya kan. Jadi saya nonton nih nggak cuman ininya ya. Tapi Nalim bilangnya secondary school express. Itu kan jadi normal tapi express. ini itu hanya kira-kira. Jadi Iya. dia bilang, ini proyeksi yang paling optimis adalah ini. Iya, pakai logika. Pakai logika. Jadi tidak fakta. bukan cuman tidak meneliti ijazah analog, tidak meneliti ijazah digital, pakai logika berdasarkan logika pendidikan. Untung saya bukan peneliti ya. Kalau saya peneliti saya harus seperti Pak Roy dan Bang Luk, harus nonton sampai habis. Oh iya, dan bahkan Kata ditranskrip. izin di sini saya juga jadikan Michael dan Mas Roy itu jadi termul. Waduh. Kenapa? Karena Mas Roy dan Bang Michael ini pernah menjanjikan data dari Kemendikbudmen. Iya. Karena Kemendikbudmen tidak mau ngomong, Tidak mau keluar. jadi akhirnya ya terpaksa saya ikuti mereka gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya ikuti sidang Bu Mercy nanti baik live maupun Oke. on live, berharap dapat data dari Kita ikuti Dikdasmennya. nanti Sidangnya Bu Mercy akan berlangsung ya pada akhir bulan. Dan kita ikuti nanti di Roycer Official, Sentana Podcast, Abdul Ghafur Sangaji Official, RH official. Ahmad Qasiruddin Channel, siapa Dan lagi, Pak? YouTube. RH. RH Channel, Refli Harun Channel.
Ayo dong. Langkah update. Subscribernya